Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Malam hari ini kita masuk dalam malam Passion yang kedua. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yohanes 12 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-36. Yesus memberitakan kematiannya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mendengar tentang kematian, rasanya mungkin campur aduk. Apalagi setahun belakangan ini begitu banyak berita tentang kematian yang kita dengar dari banyak media sebagai dampak dari situasi COVID-19 ini. Tidak sedikit orang-orang yang kehilangan nyawanya dalam berjuang menghadapi COVID-19. Ada rasa sedih, khawatir, takut, atau mungkin kehilangan harapan dalam menghadapi berita kematian. Kita sedih, mungkin yang meninggal adalah orang-orang terdekat kita. Kita takut dan khawatir bagaimana kalau suatu saat itu terjadi pada kita atau orang-orang terdekat kita. Dan kita kehilangan harapan bahwa sepertinya kondisi ini tidak terselamatkan. Berita tentang kematian bukan hal yang menyenangkan, bukan hal yang mudah untuk dipahami sebagai hal yang akan mendatangkan sukacita. Lalu bagaimana dengan kematian Yesus? Berita tentang kematian Yesus. Dalam firman Tuhan pada malam hari ini, di sana dikatakan, Yesus memberitakan sendiri tentang kematiannya. Yesus bicara tentang kematiannya sebagai suatu kemuliaan, bukan sebagai suatu tragedi. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa jalan mencapai keberhasilan adalah melalui penderitaan dan kematian. Pemikiran kita sebagai manusia bahwa penderitaan dan kematian adalah tanda sebuah kekalahan. Seperti dalam peperangan, yang mati adalah yang kalah. Berbanding terbalik dengan yang Yesus tunjukkan dan ajarkan kepada kita, justru sebagai sebuah kemenangan. Kematian adalah kemuliaan, kematian adalah kemenangan. Lalu kemudian Yesus berkata, "Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Biji gandum yang Yesus maksudkan adalah menggambarkan dirinya sendiri. Kalau Yesus tidak taat sampai mati di kayu salib, ia tidak akan berbuah. Tidak ada keselamatan, dan manusia akan tetap menanggung akibat dari dosanya. Karena ketaatan Yesus pada Bapanya, dia taat sampai mati di kayu salib. Ada buah yang dihasilkan, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya diselamatkan, diperdamaikan dengan Allah. Yesus menjadi biji gandum yang jatuh ke tanah, mati, menghasilkan tuaian, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saudara-saudara yang terkasih, selanjutnya Yesus mengajarkan kita untuk tidak mencintai hal-hal duniawi. Hal-hal yang mengikat kita di dunia sehingga kita lupa kepada Bapa. Mereka yang mengaku mengikut Kristus tidak akan mementingkan kesenangan duniawi, kesuksesan duniawi, tujuan dan cara-cara dunia. Mereka yang mengikut Kristus, percaya pada Kristus, tidak mengindahkan dunia ini, bahkan mengorbankannya demi Tuhan. Maka mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, selanjutnya, Yesus mengajarkan bagaimana kita melayani Dia, bagaimana kita mengikut Dia. Beriman kepada Yesus berarti ada komitmen pribadi untuk mengikut Dia, menaati semua ajarannya serta berada di mana Dia ada. Mengikuti Yesus, menjauhkan diri dari hal-hal duniawi yang mengikat kita, taat pada ajarannya, menyangkal diri dan memikul salib. Dalam Markus 8 ayat yang ke-34 di sana dikatakan, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Salib Kristus lambang penderitaan, kematian, kehinaan, cemoohan, penolakan.
Penderitaan adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jalani sebagai pengikut Kristus. Karena dari hal tersebut kita akan memperoleh kemenangan, memperoleh upah, ikut mengalami masa depan yang mulia bersama dengan Dia, termasuk pengakuan oleh Bapa. Salib Kristus dan kebangkitannya adalah menandakan kemenangan bagi kita dan menandakan kekalahan bagi si iblis. Iblis masih aktif dengan tipu dayanya sebagai penguasa-penguasa dunia ini, mengintimidasi dan menguasai dan memanfaatkan kelemahan orang-orang percaya untuk tetap terus melakukan dosa. Iblis memakai hal-hal duniawi untuk menentang Kristus dan gerejanya. Karena mencintai dosa, maka ada orang-orang yang meniadakan kasih karunia Allah dengan keputusan dan tindakan mereka. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah. Keputusan ada di tangan kita, bersahabat dengan dunia ini atau bermusuhan dengan Allah. Saudara-saudara, kemudian Yesus berkata, "Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Yesus tahu apa yang akan Dia hadapi, penderitaan yang luar biasa, dan kita akhirnya tahu apa yang Dia hadapi, kematian dan penderitaan yang mengerikan. Tetapi pengabdian Yesus demikian sempurna, sehingga Dia tetap menghadapinya. Untuk itulah Dia datang. Dia datang ke dunia menuntaskan misinya. Tanpa kematian, tidak akan memiliki kekuatan untuk meningkat. Tanpa kematian, tidak akan ada kemuliaan. Tanpa kematian, tidak ada hidup yang berbuah. Tanpa kematian, tidak ada kemenangan. Yesus telah membuktikan kasih-Nya dengan kematiannya, sehingga kita diselamatkan. Kasih-Nya untuk semua orang. Kasih-Nya tidak bersifat eksklusif, tidak untuk kalangan tertentu saja. Kita menjadi saksi akan kasih dan pengorbanannya. Siapkah kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia, sehingga melalui hidup kita banyak orang yang diselamatkan dan mengenal Tuhan? Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami renungkan pada malam Passion yang kedua ini. Kami mengucap syukur kami diberikan pengertian tentang makna kematian Yesus Tuhan kami. Kami mengucap syukur kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami, memberikan hidupnya, nyawanya, berkorban menderita di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami mau belajar dari ketaatan-Mu Yesus, menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu dengan segala hal yang kami hadapi, pergumulan demi pergumulan, penderitaan demi penderitaan, tetapi tetap taat kepadamu, seperti Engkau taat kepada Bapa. Karena kami akan kuat dalam penderitaan kami, karena kami berjalan bersama-Mu. Dan biarlah hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang, karena mereka melihat bahwa kasih Tuhan ada dalam hidup kami melalui perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.